Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak Pandu. Pada kesempatan kali ini Bapak sangat senang sekali bisa berjumpa dengan kalian dalam mata pelajaran ekonomi. Ya, pada pagi hari ini Bapak akan menyampaikan materi tentang ilmu ekonomi. Ya, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat dan berguna untuk masa depan kita. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, langsung saja Bapak masuk ke materinya, anak. Ya, anak. Untuk yang pertama, pengertian dari ilmu ekonomi. Ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani yang dari kata oikos yang berarti rumah tangga dan nomos yang berarti peraturan. Jadi, ekonomi adalah peraturan rumah tangga atau mengatur rumah tangga. Adapun yang dimaksud ahli ekonomi atau ekonom adalah yang menggunakan konsep ekonomi dan data dalam bekerja. Ilmu yang mempelajari tentang ekonomi disebut ilmu ekonomi. Menurut salah satu pendapat para ahli seperti Adam Smith, David Ricardo, itu Adam Smith pernah mengatakan kalau ilmu ekonomi ini adalah ilmu kekayaan atau ilmu yang khusus mempelajari sarana-sarana kekayaan suatu bangsa dengan memusatkan perhatian secara khusus terhadap sebab-sebab material dan kemakmuran seperti hasil-hasil industri, pertanian, dan sebagainya. Kalau menurut David Ricardo sendiri, ilmu ekonomi ini adalah suatu kajian hukum berbagai jenis golongan masyarakat. Untuk perkembangan ilmu ekonomi, masalah ekonomi sama tuanya dengan usia peradaban manusia. Tetapi ilmu ekonomi baru muncul pada abad ke-18. Ya, melalui buku Adam Smith yang berjudul apa? Kira-kira ada yang tahu nggak? Adam Smith pernah mengeluarkan buku yang berjudul apa? Ya, jadi Adam Smith itu mengeluarkan buku yang berjudul An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nation yang diterbitkan pada tahun 1776. Itulah sebabnya Adam Smith dihormati sebagai bapak ilmu ekonomi modern. Adapun Adam Smith melihatnya dari sudut rasionalitas. Misalnya, zaman dulu kemiskinan dianggap sebagai takdir. Namun semenjak zaman modern, kemiskinan dipandang dan ada kaitannya dengan ketidakmampuan bekerja produktif atau karena tidak memiliki tanah. Ya, jadi seperti itu untuk perkembangan ilmu ekonomi. Kita bapak lanjut ke pembagian ilmu ekonomi. Yang pertama, ini pembagian ilmu ekonomi menurut Alfred Steiner. Ini salah satu para ahli. Di sini Alfred telah menjadi 3 kelompok, yaitu ilmu ekonomi deskriptif, teori ekonomi, dan ilmu ekonomi terapan. Ya, di sini Bapak akan menerangkan satu persatu dari ketiga kelompok tersebut. Untuk yang pertama, ilmu ekonomi deskriptif. Ini adalah bagian ilmu ekonomi yang menggambarkan keterangan-keterangan faktual tentang suatu keadaan ekonomi dalam bentuk angka-angka, grafik, kurva, atau penyajian lainnya. Ya, ilmu ekonomi deskriptif digunakan oleh BPS atau Badan Pusat Statistik untuk menyajikan keadaan ekonomi baik makro maupun mikro. Contoh ilmu ekonomi deskriptif ini yaitu tabel perkembangan sektor industri atau keadaan ekonomi suatu daerah tertentu yang dikeluarkan oleh BPS sendiri. Jadi seperti itu kira-kira pengertian dari ilmu ekonomi deskriptif. Setelah itu yang kedua ada teori ekonomi. Teori ekonomi ini merupakan kumpulan-kumpulan teori di bidang ekonomi yang berusaha menjelaskan, mencari pengertian, hubungan, sebab akibat, dan cara kerja sistem ekonomi. Ekonomi teori ini merupakan kerangka konsep yang berangkat dari gejala-gejala konkret yang terjadi di kehidupan masyarakat. Ya, gejala-gejala ini kemudian dianalisis dengan menggunakan metode-metode tertentu sehingga dapat dilacak adanya pola-pola tertentu dan menghubungkan peristiwa-peristiwa makro dan teori ekonomi mikro.
Ya, kita lanjut ke ilmu ekonomi terapan yang ketiga. Ya, ilmu ekonomi terapan ini merupakan terapan dari teori-teori ekonomi, yang artinya bahwa kerangka-kerangka pengertian dari analisis ekonomi teori digunakan untuk membuat atau merumuskan kebijakan-kebijakan, pedoman-pedoman yang tepat untuk mengatasi masalah ekonomi tertentu. Oleh karena itu, dicarilah pemecahannya dengan menggunakan teori ekonomi yang sesuai dengan corak masalah yang dihadapi. Ya, dengan demikian, ekonomi terapan lebih bersifat praktis dengan menerapkan pengertian ekonomi pada masalah-masalah tertentu. Adanya spesialis dan penerapan pada bidang-bidang khususnya menimbulkan cabang ilmu ekonomi seperti ekonomi koperasi, ekonomi pembangunan, ekonomi moneter, ekonomi dan manajemen perusahaan, ekonomi internasional, dan terakhir ekonomi pertanian. Ya, ilmu ekonomi teori ini dibagi menjadi dua bagian dasar, yaitu teori ekonomi mikro dan makro. Perbedaan antara kedua hal tersebut dapat dilihat dari pembahasan yang Bapak akan terangkan selanjutnya ini. Yang pertama, teori ekonomi mikro. Ekonomi mikro ini merupakan cabang ilmu ekonomi yang khusus mempelajari bagian-bagian kecil atau aspek individual dan keseluruhan kegiatan perekonomian. Fokus analisis ekonomi mikro ini berperilaku adalah perilaku individu seperti perusahaan, tenaga kerja, konsumen dalam konteks yang lebih terbatas. Jadi pada intinya mikro ini lebih ke arah lingkup yang lebih sedikit kecil ketimbang yang makro. Untuk yang makro kan lingkupnya akan lebih besar. Nanti Bapak akan terangkan di selanjutnya. Ya, untuk analisis ekonomi mikro ini terdiri dari teori harga dan teori produksi, serta teori distribusi. Yang pertama, teori harga, antara lain membahas proses pembentukan harga oleh interaksi antara penawaran dan permintaan terhadap suatu barang dan jasa. Di dalam suatu pasar, faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan permintaan dan penawaran, hubungan antara harga, permintaan dan penawaran, bentuk-bentuk pasar, dan sebagainya. Untuk selanjutnya, teori produksi antara lain menganalisis masalah biaya produksi, tingkat produksi yang paling menguntungkan produsen, serta kombinasi faktor-faktor produksi yang harus dipilih oleh produsen agar tujuannya untuk mencapai laba yang maksimum. Serta yang terakhir, teori distribusi, yaitu membahas faktor-faktor yang menentukan tingkat upah tenaga kerja, tingkat bunga yang harus dibayar karena penggunaan modal, dan tingkat keuntungan yang diperoleh bagi para pengusaha. Ya, beberapa aspek teori ekonomi mikro antara lain yang pertama di sini ada 4 ya ini. Untuk yang pertama, proses penentukan tingkat harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan di pasar. Ini termasuk teori harga. Yang kedua, perilaku pembeli dan penjual. Yang ketiga, interaksi di pasar faktor produksi. Ini anggapan dasar yang digunakan dalam mikro. Yaitu yang pertama, semua sumber produktif kerja dan dipergunakan sepenuhnya. Dengan kata lain, mekanisme pasar berjalan sehingga tidak ada satupun yang menganggur. Yang kedua, semua barang menghasilkan pasti terjual habis. Itu tadi Bapak sedikit salah ya. Yang pertama yang Bapak sebutkan ada 3 tadi. Yang pertama itu ada beberapa aspek yang dianalisis teori ekonomi mikro. Yang kedua tadi terakhir anggapan dasar yang digunakan dalam ekonomi mikro. Jadi kira-kira seperti itu untuk ekonomi mikro. Kita lanjut untuk ekonomi makro. Untuk ekonomi makro sendiri mempelajari kegiatan perekonomian secara keseluruhan. Jadi lebih besar ketimbang ekonomi mikro. Ini lingkupnya lebih besar gitu. Ya, fokus pembahasannya berkaitan dengan bagaimana perilaku rumah tangga swasta, pemerintah, perdagangan luar negeri, ekspor impor dalam konteks keseluruhan atau yang disebut agregat. Ya, beberapa aspek yang dianalisis dalam teori ekonomi makro ini antara lain seperti menentukan kegiatan perekonomian negara, perubahan harga, dan pengaruh perubahan jumlah uang beredar terhadap pengeluaran agregat. Untuk yang kedua, pengeluaran agregat. Yang ketiga, mengatasi pengangguran dan inflasi. Yang keempat, kebijakan fiskal dan moneter. Yang kelima, pertumbuhan ekonomi.
Dan yang terakhir permintaan dan penawaran agregat. Ya, Bapak lanjut ke hal selanjutnya, yaitu mengenai masalah inflasi. Ya, inflasi ini dapat didefinisikan sebagai suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Faktor-faktor penyebab terjadinya inflasi yang pertama, ini di sini ada 5 ya. Yang pertama itu ada tingkat pengeluaran agregat yang melebihi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan uang dan jasa. Yang kedua, tuntutan kenaikan upah dan dari pekerja. Yang ketiga, kenaikan harga barang impor. Yang keempat, penawaran uang. Dan yang terakhir 5 itu kekacauan politik dan ekonomi. Untuk yang selanjutnya, Bapak akan membahas masalah pengangguran. Ya, pengangguran ini terjadi karena apa? Karena jumlah tenaga kerja atau angkatan kerja melebihi tingkat kesempatan kerja yang tersedia. Penyebab tingginya tingkat pengangguran yaitu laju pertumbuhan kesempatan kerja yang rendah. Jadi di sini banyak sekali jumlah tenaga kerja atau angkatan kerja yang melebihi jumlah dari pekerjaan yang tersedia di negara tersebut. Lanjut ke ketidakadilan neraca pembayaran. Neraca pembayaran ini adalah suatu ringkasan transaksi yang menunjukkan aliran pembayaran dari negara-negara lain ke dalam negeri dan ke luar negeri dalam 1 tahun. Selanjutnya ada prinsip ekonomi yang Bapak akan sampaikan. Prinsip ekonomi ini dapat diartikan sebagai tindakan untuk mempelajari hasil yang maksimum, tindakan untuk mendapatkan hasil yang maksimum dengan pemanfaatan biaya tertentu atau dengan faktor produksi tertentu berusaha untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Ini prinsip ekonomi dibagi menjadi 3. Yang pertama, prinsip ekonomi konsumen, yang kedua prinsip ekonomi produsen, dan yang ketiga prinsip ekonomi distributor. Untuk yang pertama, Bapak akan menerangkan hal-hal yang berkaitan tentang prinsip ekonomi konsumen. Hal yang diperhatikan yang pertama untuk ekonomi konsumen yaitu menyusun skala prioritas atau kebutuhan dengan mendahulukan kebutuhan yang paling mendesak dan seterusnya sampai pada yang tidak mendesak. Selanjutnya untuk memperhatikan kemampuan atau daya belinya. Yang ketiga, memperhatikan perbandingan manfaat dan nilai yang akan diperoleh dengan biaya yang dikeluarkan. Selanjutnya untuk prinsip ekonomi produsen, hal-hal yang harus diperhatikan juga ini sama 3, ada 3 jumlahnya. Yang pertama, menggunakan bahan mentah berkualitas tinggi dengan harga yang murah. Untuk yang kedua, membuat analisis kebutuhan pasar agar barang yang diproduksi dapat laku terjual. Yang terakhir, yang ketiga, perolehan atau laba yang dapat dirasa lebih besar. Dan ini yang ketiga adalah prinsip ekonomi distributor. Yang hal-hal yang diperhatikan ini mulai dari yang pertama, barang yang dijual disesuaikan dengan selera atau kebutuhan masyarakat dengan harga bersaing atau bermutu. Yang kedua, menyesuaikan alat angkut dengan karakteristik barang. Dan yang ketiga, membeli barang secara langsung dari produsen sehingga harganya lebih murah dan keuntungan yang diperoleh lebih maksimal atau lebih besar. Seperti itu. Jadi sekian yang Bapak sampaikan tentang materi ilmu ekonomi. Jika ada yang ditanyakan silakan untuk ditanyakan. Ya, jika tidak ada pertanyaan, Bapak akhiri pada hari ini. Semoga ilmu yang didapatkan pada hari ini bisa menjadi ilmu yang barokah untuk kedepannya. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.